Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kapan kekuatan fisik itu akan bermanfaat? Kalau kekuatan fisik itu dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan iman. Kalau kekuatan fisik dimiliki oleh orang yang imannya lemah, Pak, mungkin kesulitan ekonomi dikit sudah berpikir garong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat di Aula Yatim Center Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Pekan lalu kita di hadis yang ke-99 atau Al-Khamis atau yang kelima, yakni mengenai bahwasanya Rasulullah SAW apabila datang 10 hari akhir Ramadan, beliau ahyal laila, menghidupkan malam, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wajadda wasyatal minzar, bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan mengeraskan atau mengencangkan minzarnya, sarungnya. Ini berarti bersiap siaga untuk mengoptimalkan, bersungguh-sungguh di dalam menyikapi 10 hari akhir Ramadan. Itu di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, kebiasaan beliau adalah diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dinukilkan hadis yang ke-98 bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam, berdasarkan hadis dari Sayyidah Aisyah, ini sholat malam beliau sedemikian bagusnya sampai-sampai Waalaikumsalam, sampai-sampai kaki beliau bengkak atau pecah-pecah. Ini penggambaran kesungguhan beliau di dalam bermujahadah, perjuangan beliau di dalam menggapai derajat abadan syakuro. Terlihat dari jawaban baginda Nabi ketika dikomplain, ya Rasulullah, kenapa jenengan begitu-begitu amat padahal jenengan sudah dijamin ampunan sebelum dan sesudah yang dilakukan, gitu. Yang telah lalu dan telah akan datang sudah dijamin ampunan, tetapi kenapa ibadahnya masih begitu-begitu, gitu. Maka Rasul terkuak di situ, keinginan Rasul atau tujuan Rasul yang seyukjanya dari tujuan kita bersama, bahwa di dalam beribadah itu adalah afala uhibbu an akuna abdan syakura, dibalik dengan satu pertanyaan, tidakkah aku suka kalau aku diakui oleh Allah sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang pandai bersyukur. Maka hadis ini berrangkaian dan kita pagi ini berada di hadis yang ke-100 atau hadis yang ke-6 di dalam bab mujahadah ini.
Hadis yang ke-100 ini atau as-sadis itu yang ke-6, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan hadis dari Abu Hurairah. Monggo. Salam. Enggak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Sahr ini Ad-Daus, itu adalah nama asli dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau bersabda, al-mu'minul qawiyu, seorang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi minal mu'minin du'aif, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun. Kemudian dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ihrish, semangatlah, alama yanfa'uka, wasta'in billahi wala ta'jiz, bersemangatlah terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat terhadapmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah malas. Wa in asobaka syai'un, dan apabila engkau tertimpa musibah, fala taqul, janganlah engkau mengatakan, lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya saja aku tidak melakukan ini dan itu, walakin, dan tetapi, kul, katakanlah, qadarullahi wa masya'a fa'ala, sudah menjadi takdir Allah dan terhadap apa-apa yang Allah kehendaki untuk lakukan. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalau kita tertimpa musibah tidak boleh menyatakan, kalau saja aku tidak melakukan, kalau saja dulunya, tadinya aku tidak melakukan ini dan ini, tetapi katakanlah Allah telah berkehendak dan terhadap apa-apa yang telah Allah kehendaki untuk lakukan. Ini fa inna lau taftahu amala syaitan, maka sesungguhnya yang demikian itu membuka pintu perbuatan-perbuatan setan. Rawahul Muslim. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa poin penting di dalam kita menyikapi, di dalam kita sebagai orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sudah bisa gantian? Halo? Monggo ditahan gantian, nanti kalau sudah diberi kesempatan tanya atau cerita, monggo nggih. Ini kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eman-eman kalau diabaikan, ditinggal cerita. Memang karakteristik ibu-ibu gitu Bapak, jangan heran. Ibu-ibu itu paling tidak tahan kalau tidak ngomong, karena menurut tinjauan psikologis itu, atau potensi wanita punya neuron yang bagaimana begitu, sehingga dalam sehari harus mengeluarkan sekian ratus ribu kata. Beda dengan bapak-bapak itu tidak gitu. Jadi kalau pengajian atau dalam apa itu ciri khasnya memang ibu-ibu ngomong, bapak-bapak diam, lama-lama kesirep seperti itu. Memang karakteristiknya seperti itu, jadi kita maklum.
Sehingga dengan memakluminya itu kita ingatkan. Jadi kalau bapak misalkan pulang dari kerja, dari sawah, dari kantor, datang kemudian istri itu cerita banyak, ya sudah, jangan dicegah, diem aja. Ya, ya, oh iya, oh iya. Apa pak? Mbuh gitu, nggak tahu tuh. Itu dimaklumi pak, memang pembawaan kawan bayi gitu ya. Jadi kalau pas kajian di belakang wuk itu ya maklum. Tapi kita wajib untuk mengingatkan. Saya kalau rapat bareng dengan istri di satu tempat apa gitu, kalau istri sudah bicara itu saya harus cari celah supaya bisa jiwit gitu. Kalau sudah kebablas ngomong jiwit itu set, stop gitu. Baik, kita lanjut. Ini beberapa ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Hurairah itu menceritakan tadi, kita mulai pelajari fikul hadisnya, bahwa saya Rasulullah menyatakan dengan tegas, al-mu'min qawiyun, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ini kita bisa ambil pelajaran, berarti kualitas atau keberadaan orang-orang mukmin itu beragam Bapak Ibu sekalian. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Nah, yang dimaksud qawiyu di sini apa? Apakah kuat badannya? Apakah kuat leh goni dahar, kuat entek telung piring dan seterusnya? Atau kuat apa yang dimaksud? Nah, di sini ditekankan bahwa kuat yang dimaksud adalah kuat keimanannya atau kuat agamanya. Ini lebih dicintai oleh Allah dan jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, yang kualitas imannya ini. Jadi iman bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kualifikasinya kuat. Maka kita diberi informasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semakin kuat keimanan seseorang ini semakin bagus di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kan sama-sama beriman gitu. Iya. Sama-sama masuk surga, iya. Tetapi pasti kualitas keimanannya dan tingkatan-tingkatan surganya pastinya berbeda, gitu, berbeda. Terus juga tidak menafikan kekuatan dalam arti fisik. Jadi kuat yang diutamakan adalah kuat iman, tetapi kekuatan fisik itu juga perlu, sangat penting. Nah, kapan kekuatan fisik itu akan bermanfaat? Kalau kekuatan fisik itu dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan iman. Kalau kekuatan fisik dimiliki oleh orang yang imannya lemah, Pak, mungkin kesulitan ekonomi dikit sudah berpikir garong, sudah berpikir berbuat zalim kepada sesama pejabat misalkan badannya kuat, tetapi imannya tidak begitu kuat gitu. Maka sudah punya apa-apa sekalipun masih tergoda, masih berpikir untuk memperoleh apa-apa berikutnya, sehingga jadilah potensi untuk berbuat zalim, korupsi dan seterusnya. Ini kekuatan fisik harus akan menjadi optimal, akan menjadi bermanfaat apabila dimiliki oleh seseorang yang keimanannya kuat. Demikian juga dengan kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan politik. Kalau dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan iman, maka aman, Pak. Kekuatan ekonomi yang dikuasai oleh orang yang memiliki kekuatan iman, insya Allah
menjadi maslahah. Yang terpikirkan bagaimana hartanya ini bisa memperluas manfaat, bisa bangun jalan, bisa bangun sekolahan, bisa menghidupkan masjid, musola, bisa menghidupi anak-anak yang yatim, yang terlantar, bisa membuat satu legacy atau membuat satu tinggalan kelak ketika mati yang bisa mengalirkan amal soleh. Orang yang dikaruniai harta dan diberi kekuatan keimanan aman. Yang terjadi adalah rahmatan lil alamin. Tetapi orang memiliki harta tetapi tidak harta yang banyak tidak dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan iman, ya akhirnya macam-macam, Pak. Tentu mengarahnya kepada hal-hal yang tidak saja tidak bermanfaat, tetapi bisa menimbulkan kemaksiatan dan kemudaratan. Bahkan kemudaratan itu tidak hanya akan menimpa dirinya diakibatkan dari kezalimannya, dari kemaksiatannya, tetapi bisa menimpa orang-orang di sekitarnya. Jadi orang kezaliman itu akan menimpakan musibah tidak hanya kepada yang bersangkutan tetapi kepada orang-orang di sekitarnya. Di suatu tempat di daerah Jawa Tengah di desa Legetang itu, Pak. Di sana dikenal di daerah lembah pegunungan yang sangat subur, sangat makmur, masyarakatnya begitu melimpah hasil buminya. Kemudian kurang dilandasi dengan keimanan sebagian besarnya, tentu tidak semua. Kemudian ada pesta-pesta rutin, pesta teledek atau apa itu namanya ya, ledek namanya apa ya Pak ya, tayub semacam itu. Bahkan di sana terdeteksi, di sana berlaku perzinaan bahkan yang sedarah. Dan itu berlangsung sudah sangat lama dan dilakukan secara terbuka, tidak lagi merupakan rahasia. Suatu saat di suatu malam ketika hujan gerimis itu, dan malam itu seperti biasanya di sana digelar perhelatan tayub atau apa begitu. Tentunya tayub zaman itu ini bukan zaman prasejarah, Pak. Sudah zaman sekitar zaman sudah merdeka Indonesia. Desa Legetang di daerah Banjarnegara. Nah, kemudian terdengar satu ledakan besar, dan di saat itu pula salah satu pucuk gunung itu berpindah ngebleki satu kampung itu. Maka pagi harinya kampung itu sudah tidak ada, terus terlihat gunung itu kerowak begitu, seperti dicowel, diceblok nih gitu. Tidak longsor gitu, tidak. Nah, ini satu azab, satu musibah yang terjadi sebagaimana diceritakan ketika zaman para anbiya kita dulu, bagaimana kaum Nabi Lut yang dihukum oleh Allah, bumi dibalikkan seperti itu dan seterusnya, dan keajaiban seperti tidak terdeteksi oleh ilmu pengetahuan itu terjadi. Khusus Legetang ini, Banjarnegara ini bisa dicek nanti, kalau yang muda-muda biasa googling itu coba dicek desa Legetang itu. Di sana dibangun tugu akhirnya, Pak, monumen. Jadi desa yang tadinya lembah itu sekarang jadi datar, itu terkubur hidup-hidup orang satu desa. Tidak tahu kedalaman berapa, akhirnya sekarang di atasnya didirikan monumen. Yaitu kejadian tahun berapa itu, 47 atau 67 atau berapa itu di situ, di bawahnya itu orang sekampung. Tentu yang berbuat maksiat tidak semua pasti, tetapi seperti halnya zaman Nabi Lut alaihissalam, tentu tidak semuanya gitu. Tetapi sebagaimana kemarin dalam bab sabar, orang yang akan menyerang Ka'bah begitu, pasukan, kemudian di salah satu lembah dihancurkan oleh Allah sedesa itu. Nah, bukankah orang yang ada di situ tidak semuanya ingin menyerang Ka'bah atau tidak semuanya berbuat kezaliman?
Lalu Rasulullah menyatakan bahwa semuanya diadab, semuanya diberi musibah, tetapi nanti di dalam kematian akan dihitung satu persatu. Yang memang tidak punya niat ya pasti tergolong mati syahid seperti itu. Seperti di Legetang itu tertimpa satu benda yang berat, diantaranya di antara sebab kematian syahid itu adalah tertimpa reruntuhan, Pak. Itu diantara. Nah, itu bisa jadi yang tidak berdosa memang matinya syahid, surga. Tapi yang berdosa ya jelas itu kematiannya su'ul khotimah.